Saat hamil, moms butuh semua bantuan yang ada untuk menjaga agar tetap sehat. Membantu mengingatkan hal yang moms lupa, memberi update perkembangan si buah hati, sampai memberitahu jadwal moms hari ini. Semuanya ada dalam satu aplikasi, Teman Bumil. Moms bisa membaca artikel dari sumber terpercaya, bisa tahu sebesar apa perkembangan janin moms minggu ini, membuat kehamilan lebih mudah dengan fitur checklist, dan fitur untuk selalu memantau kesehatan moms dan janin. Dengan Teman Bumil, pengalaman masa hamil jadi lebih menyenangkan. Mempunyai buah hati merupakan pengalaman yang penuh kejutan. Ada banyak hal baru setiap harinya. Moms dan si kecil akan belajar untuk saling mengerti. Bahwa ikatan moms dan si kecil merupakan keajaiban. Hanya dengan satu klik, kini moms bisa mendapatkan informasi tumbuh kembang si kecil di Teman Bumil. Pantau pertumbuhan si kecil lewat fitur grafik, ketahui jadwal imunisasi di fitur checklist, dan dapatkan banyak tips merawat si kecil. Dengan fitur tumbuh kembang dalam aplikasi Teman Bumil, pengalaman moms dan si kecil pasti lebih menyenangkan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mams. Selamat datang di YouTube Live Event Teman Bumil. Apa kabar, Mams, hari ini? Perkenalkan, saya Ira yang akan menemani Mams hingga 1 jam ke depan. Hari ini kita mau bahas topik yang seru banget karena bisa disimak oleh Mams yang lagi promil, sudah hamil, ataupun sudah melahirkan si kecil. Topiknya yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk membahas topik ini, pastinya nggak lengkap kalau tanpa kehadiran narasumber. Dan malam ini senang sekali saya sudah terhubung, tapi bukan hanya satu narasumber, tapi dengan 2 narasumber. Yang pertama yaitu seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Denny Husein, serta dokter spesialis anak, Dr. Bernie Endiarni. Seperti biasa, selama live ini berlangsung, Mams bisa ikutan bertanya kepada kedua narasumber kita dengan menuliskan di kolom komentar dengan format Mams seperti biasa, yaitu nama, kota, dan alamat email, lalu tulis pertanyaannya untuk Dr. Denny atau untuk Dr. Bernie. Bukan hanya dibacakan, 3 pertanyaan terbaik juga berkesempatan mendapatkan hadiah dari Teman Bumil nih, yaitu 3 foldable baby carrier. Tapi ketentuannya bukan hanya ngikutin format ya, Mams juga harus subscribe YouTube channel Gue Sehat dan mengikuti YouTube live event ini hingga selesai. Nah, oke, udah mulai kenalan nih kita. Sekarang mari menyapa dulu narasumber kita yang pertama. Selamat malam, Dr. Denny. Ya, selamat malam. Hai, Mams. Ya, Ya. perkenalkan saya dengan Dr. Denny. Ya, saat ini saya dokter spesialis bagian kebidanan kandungan di Rumah Sakit Mayapada Hospital Kuningan di Jakarta Selatan. Ya, semoga acara ini dapat membantu para Mams sekalian ya untuk menjawab kekhawatiran dalam kehamilan selama ini. Oke, terima kasih Dr. Denny sudah menyempatkan waktunya untuk ikutan YouTube live event di Teman Bumil ya, Dok ya. Selamat malam juga untuk Dr. Bernie Endiarni, dokter spesialis anak. Halo Dr. Bernie. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Bernie sudah menyempatkan waktu. Untuk Mams yang rajin ikutan Instagram Live Teman Bumil, mungkin juga sudah familiar nih sama Dr. Bernie karena beberapa kali kita ketemu ya, Dok ya. Ya. Ya, terima kasih juga Dr. Bernie sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di sini. Oke, ini sudah memulai nih YouTube live event-nya untuk membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan si kecil, tapi sebelumnya
mau ajak kenalan dulu nih para moms untuk kenalan dengan aplikasi Teman Bumil. Jadi kita mulai kita mulai sesinya, tapi kenalan dulu dengan tadi udah kenalan dengan narasumber, sekarang kenalan dengan aplikasi Teman Bumil. Sebenarnya apa sih aplikasi Teman Bumil? Sebagai bentuk dukungan untuk ibu Indonesia, Gue Sehat menghadirkan aplikasi yang namanya Teman Bumil, yaitu aplikasi yang untuk menyediakan informasi program hamil, kehamilan, dan tumbuh kembang anak yang terpercaya. Kontennya dibuat sangat relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Makanya lebih dari 1 juta moms dan dad di Indonesia sudah memakai aplikasi Teman Bumil. Oh iya, jangan salah dengan namanya Teman Bumil. Karena sebenarnya Teman Bumil kepanjangannya adalah teman ibu milenial, bukan teman ibu hamil. Jadi bagi moms yang merencanakan kehamilan, sudah punya anak usia 0-3 tahun ataupun sedang menjalani kehamilan, semuanya bisa pakai aplikasi ini. Jadi bisa langsung dicari di Play Store atau App Store dan langsung install aplikasi Teman Bumil. Bukan cuma aplikasi, Teman Bumil juga sudah menerbitkan 3 buku bestseller. Pertama berjudul Hamil Tanpa Galau, yang kedua Parenting Tanpa Galau, dan yang terbaru adalah Promil Tanpa Galau. Moms bisa mendapatkan ketiga bukunya di Gramedia, di gramedia.com, serta di official store Gramedia di Shopee. Oke, ini udah cukup panjang perkenalan kita malam ini, langsung aja dimulai. Mungkin karena 1000 hari pertama kehidupan kan urutannya ini dari kehamilan dulu, baru tumbuh kembang anak. Jadi mau nanya sama Dokter Denny dulu nih dok. Saya mau nanya tentang 1000 hari pertama kehidupan. Banyak yang salah kaprah dok, kirain 1000 hari HPK itu 1000 HPK itu adalah begitu anaknya lahir baru dihitung. Nah ini sebenarnya gimana dok yang benar penghitungannya? Oke, jadi sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari saat konsepsi, yaitu terjadinya pertemuan antara sel telur dari seorang istri, ibu, dan dari suaminya, spermanya ya. Jadi begitu bertemu, itu namanya konsepsi. Nah, mulai dari sana, kemudian selama kehamilan, itu mau dibilang sekitar 9 bulan, berarti sekitar 70 hari, ditambah dengan 2 tahun kehidupan si buah hati. Nah, jadi kalau bisa dihitung 1000 kehamilan ya 1000 hari itu yaitu dari awal konsepsi hingga 2 tahun pertama si bayi hidup gitu. Oh, oke. Jadi bukan dari si kecil lahir baru dihitung nih, dia nanti 1000 harinya Ya, berapa, bukan ya dok ya? betul. Ya, dari pertama. Oke. Nah Gitu ya. ini kan 1000 HPK ini sering banget diingetin dan banyak digaungkan sama para dokter. Kenapa sih sebenarnya 1000 HPK ini penting dok? Ya, jadi 1000 HPK itu penting itu bagi mams sekalian semua ya, perlu diketahui. Kenapa? Karena dari awal terjadi konsepsi itu adalah awal terjadinya organ-organ dari si buah hati Anda terbentuk, misalnya dari perkembangan otak, perkembangan jantung, ya kan, ginjal. Jadi dari awal mams sekalian mesti usahakan memberikan nutrisi yang baik untuk sang buah hati agar nanti dalam proses kehamilannya perkembangannya sesuai mulai dari trimester 1, 2, 3 dan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Oke. Jadi memang bukan cuma menghitung, tapi sebenarnya ada proses penting yang terlibat di dalamnya ya dok ya? Ya, betul. Nah ini pengen tahu nih, sebenarnya apa yang terjadi kalau moms ini mengabaikan pentingnya 1000 HPK dok? Apakah seserius yang kata penelitian atau apa, atau gimana sih dok sebenarnya? Ya, betul. Jadi kalau mams sekalian mengabaikan hal tersebut, jadi kadang-kadang ada tuh yang dia tidak tahu dia sedang hamil atau cuek-cuek aja, misalnya tidak pernah kontrol dalam kehamilannya. Nah, dikhawatirkan sang buah hatinya dari perkembangan dari awalnya hingga mau melahirkan kurang baik gitu loh. Jadi mams sekalian mesti pastikan bagaimana dengan asupan makanan dari mamsnya, nutrisinya bagaimana, apakah vitaminnya tercukupi, ya kan. Kemudian juga mams juga mesti periksakan ke kandungan juga untuk si buah hatinya, bagaimana, apakah ada tanda-tanda ke arah infeksi atau yang lain. Dan biasanya pada saat pemeriksaan kita akan lihat tuh bagaimana perkembangan mulai dari yang sederhana misalnya dari berat badan janinnya. Nah, apakah terprogram sesuai dengan kenaikan berat badan yang seharusnya? Nah, bila misalnya kurang sesuai, biasanya dokter akan memberikan suplemen, atau misalnya juga over, berlebihan, tentu dokter akan melihat apakah ada permasalahan tertentu pada bayi sang buah hatinya, gitu. Jadi penting untuk kita lihat apakah ada masalah atau tidak. Jadi kita mesti tahu 1000 hari pertama kehidupan si buah hati.
Oke, ini menarik banget nih. Udah mulai menarik nih Dok pembahasan 1000 HPK ini. Nah, saya dengar nih ada satu fakta, ini benar apa enggak tapi nanti dokter bisa diluruskan nih Dok. Benar nggak sih Dok katanya dampaknya kalau misalnya pengabaian 1000 HPK itu bisa menurun sampai ke generasi yang paling bawah. Jadi tidak hanya bersifat antar generasi dari ibu ke anak, tapi juga bisa sampai transgenerasi dari nenek ke cucunya. Jadi dampak dari pengabaian 1000 HPK ini bisa berlangsung panjang nih Dok, sekitar 100 tahun panjangnya itu gimana sebenarnya Dok? Apakah benar kayak begini atau tidak bisa dikoreksi secepatnya, itu gimana Dok? Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita sendiri tidak mengkoreksi ya, jadi misalnya kita akan memberikan contoh kepada anak-anak kita dan anak-anak kita akan meniru dengan pola kehidupan yang sebelumnya. Nah, makanya kita mulai dari sekarang kita harus memberikan contoh yang baik untuk bagaimana cara kita mengasuh. Pas dulu saya pernah, saya cerita singkat ya. Dulu saya pernah di daerah Papua, ya kan, di sana termasuk daerah yang ya mereka pengetahuan yang nggak kurang, sehingga mereka contohnya aja lah, pada saat mau menghangatkan bayi, si sang buah hati itu dihangatkan dengan ada api di sekitarnya, jadi biar hangat tuh. Nah, jadi mereka juga nggak tahu cara pola asuh yang benar dan cara higienis yang benar, ya kan. Nah, maka dari itu kita berusaha untuk edukasi kepada masyarakat sekitar agar masyarakat mengerti bahwa sebenarnya penting tuh dari awal sudah tercipta konsepsi itu dari awal kehamilan itu sudah penting untuk kita tanganin agar nantinya ke depannya dan seterusnya untuk generasi-generasi penerus kita juga tercipta generasi yang baik. Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu adalah investasi jangka panjang ya Dok kalau bisa dibilang Betul. ya. Karena apa yang Ya. kita lakukan ini akan berdampak bukan ke anak kita tapi ke nanti keturunan-keturunan kita di bawahnya ya Dok ya. Ya, betul, betul. Iya, ini ada lagi nih Dok, satu fakta yang saya baca, katanya ada studi yang dilakukan oleh salah satunya dari IPB juga pada 2011 kalau lebih dari 200 wanita hamil itu memiliki asupan gizi yang lebih rendah daripada AKG. Padahal kan katanya kalau ibu hamil kurang nutrisi itu pasti akan berdampak pada janinnya. Nah, ini kenapa sih Dok masih banyak aja kasus malnutrisi pada ibu hamil di Indonesia? Padahal kayaknya akses untuk ke fasilitas kesehatan dan nutrisi itu udah dimudahkan oleh pemerintah ini. Ini gimana nih Dok sebenarnya? Iya, betul. Nah, banyak sekali pas ibu-ibu hamil ya yang pernah saya tangani selama ini pernah dia kontrol ke saya saat sudah mau persalinan dan sebelum-sebelumnya sama sekali tidak pernah minum vitamin sama sekali. Padahal saya tanya, apakah ibu ada BPJS? Dia bilang ada, tapi dia sama sekali tidak pernah kontrol. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah pada ibu-ibu sekalian untuk mencintailah anak Anda ya kan, apa yang Anda inginkan ke depannya ya tentu dari bagaimana Anda cara merawatnya. Nah, sebenarnya dari pemerintah sudah memfasilitasi. Jadi bagaimana di Puskesmas ya paling nggak di fase pertama itu ada tuh ya kan setiap ibu kontrol hamil diberikan suplemen vitamin yang ya memadai, misalnya kayak zat besi ya kan, asam folat, kalsium, kadang-kadang ada vitamin C, ada vitamin B, itu diberikan dari program pemerintah. Jadi manfaatkanlah untuk kontrol rutin agar tercipta buah hati Anda yang sehat gitu. Jadi jangan ignoran ya Dok, jangan cuek-cuek aja. Mungkin karena banyak yang sudah ngerasa pernah hamil sebelumnya dan lancar, jadinya diabaikan nih antenatal care-nya ya Dok ya. Betul, betul, betul. Ya Oke. bahkan mereka kadang-kadang kontrolnya tidak rutin, kadang-kadang mereka malas gitu loh. Oh, Gitu ya kan mereka pada saat lahiran aja baru mau periksa USG dia bilang, "Dok, apakah ini normal semua?" Waduh, saya bilang, "Ini Ibu kontrolnya pada saat sudah besar." Nah, kalau sudah besar gini ya tentu tidak semuanya bisa terlihat lagi ya, mudah-mudahan saja semuanya masih sehat. Cuma ya kalau Ibu kontrolnya pada saat sudah besar, yang kecil-kecil ya kita tidak bisa melihat lagi begitu. Makanya lakukanlah pemeriksaan dari sejak awal kehamilan gitu. Oke. Nah, kan banyak yang ngira kalau misalnya sudah hamil baru benerin nutrisi. Yang benar tuh gimana sih Dok sebenarnya? Lagi berencana hamil perbaikin nutrisi atau nunggu hamil aja baru baikin nutrisinya? Itu sebenarnya gimana Dok? Yang baik yang mana? Ya, betul. Jadi sebenarnya dari rekomendasi sebenarnya sih sebelum perencana kehamilan 3 bulan sebelumnya kita sudah kayak prenatal care. Jadi kita sudah pemberian nutrisi untuk si sama mam semua ya. Jadi contohnya nih, biasanya yang dibutuhkan itu adalah asam folat. Jadi asam folat biasanya diberikan 3 bulan sebelum persiapan untuk kehamilan. Jadi nanti begitu sudah hamil tercukupi semua gizi-gizi yang dibutuhkan untuk
biar agar buah hatinya menjadi anak yang sehat gitu. Jadi perlu tuh prenatal care. Jadi jangan tiba-tiba langsung hamil gitu ya. Jadi sebelumnya kita persiapkan secara matang dan dicek juga misalnya mamsnya apakah ada risiko infeksi misalnya ya. Jadi sering mams saya sering tanya, apakah mams ada kontak-kontak misalnya dengan binatang-binatang peliharaan? Nah, sebenarnya saya tidak terlalu menganjurkan untuk kontak-kontak dengan binatang peliharaan karena yang dikhawatirkan ada infeksi. Misalnya contohnya kayak tokso gitu. Jadi diusahakan sebelum perencanaan kehamilan, mams sudah dalam kondisi sehat gitu. Oke, jadi 3 bulan sebelum memutuskan untuk punya anak, sebenarnya itu udah saatnya bersiap-siap ya dok ya? Betul, betul. Oke. Tadi dokter sempat sebutin soal asam folat nih dok. Sebenarnya apalagi sih vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk ibu supaya nanti dia bisa melahirkan anak yang cerdas dan sehat dok? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk dasarnya yang penting wajib itu adalah pertama yaitu ada asam folat ya. Kemudian kedua yaitu zat besi ya. Kemudian ketiga yaitu ada kalsium. Nah, kalsium biasanya sih akan dibarengkan dengan vitamin D sebagai jembatan penyeberangannya. Kemudian berikutnya paling ya sebagai tambahan mungkin DHA dan mineral lainnya misalnya contohnya magnesium, zinc gitu. Jadi sebenarnya itu komposisi yang ideal untuk mams dalam kehamilan. Jadi tercukupi vitamin-vitaminnya, mams juga tidak perlu khawatir. Yang penting mams juga dari pola makan. Jadi dengan pola makan kombinasi yang sehat, tentu akan tercapai juga tuh semuanya. Misalnya nih dari makan lauk misalnya yang dengan protein baik, misalnya contohnya ikan, ya kan. Kemudian dari daging-daging terus kemudian dengan sayur, ya kan. Kombinasi semuanya, buah-buahan, susu, semuanya dikombinasikan. Jadi semuanya saling melengkapi agar tercipta vitamin yang ideal untuk si mams. Oke. Nah, ini juga kalau ngomongin soal hamil, kesehatan hamil dan juga 1000 HPK tuh katanya yang paling berpengaruh itu adalah anemia, Dok. Karena kekurangan zat besi dan juga mungkin asam folat. Sebenarnya anemia ini seberapa jahatnya sih, Dok, untuk ibu hamil dan untuk pertumbuhan janin dalam rahim, Dok? Oke, jadi anemia itu sering ya pada wanita-wanita di Indonesia sering banget itu terjadi anemia. Nah, kita perlu selidiki terlebih dahulu. Anemianya penyebabnya kenapa? Paling banyak mayoritas yaitu anemia mikrositik hipokrom biasanya itu karena defisiensi zat besi. Jadi kebanyakan dari mereka dari pola makannya kurang sehingga zat besinya kurang. Nah, biasanya kalau pada kasus-kasus tersebut kita akan memberikan suplemen zat besi. Nah, selain dari zat besi, contoh misalnya yaitu mamsnya ada penyakit-penyakit kayak kronik gitu ya. Jadi ada penyakit-penyakit penyerta yang lain misalnya bisa atau dia ada infeksi atau misalnya dia ada penyakit seperti talasemia. Nah, itu juga bisa. Nah, dengan terjadinya anemia, apa sih yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan yaitu misalnya mamsnya bisa lahir prematur ya untuk si buah hatinya. Kemudian bisa infeksi, bisa resiko preeklamsi. Preeklamsi itu adalah terjadinya darah tinggi dalam kehamilan ya. Kemudian resiko berikutnya itu mams perlu pikirkan. Jadi kan kalau misalnya kita lagi mams lagi mau melahirkan, berarti kan terjadi pendarahan tuh. Nah, dengan anemia, dengan tabungan awal, kita ngomongin tabungan awal HB-nya rendah dan terjadi pendarahan, nah dikhawatirkan darahnya tambah drop. Nah, itulah yang dikhawatirkan hingga dapat menyebabkan resiko kematian pada ibu dan janin. Nah, janin sendiri juga bisa terjadi anemia karena faktor dari nutrisi yang kurang. Makanya dianjurkan biasanya pada saat awal pemeriksaan kita akan cek HB. Jadi begitu HB-nya rendah, kita akan usaha untuk meningkatkan ya. Jadi untuk mam sendiri biasanya kita bagi jadi 3 trimester. Untuk trimester 1 dan 3, batas HB yang kita inginkan yaitu di atas 11. Dan kalau trimester 2 di atas 10,5. Jadi kalau misalnya di bawah dari itu, kita akan usahakan mencari faktor risiko, kita atasi dan kita berikan suplemen agar nanti pada saat persalinan HB-nya tercapai sesuai yang diinginkan gitu. Oke. Jadi memang pemeriksaannya harus menyeluruh ya, Dok ya? Ya, betul. Oke. Ini kan kita juga sering ngomongin kalau 1000 HPK itu pasti ngomonginnya tentang nutrisi, tapi gimana dengan perencanaan kehamilan yang benar nih, Dok? Jadi mungkin dari batasan usia ibunya atau mungkin dari jarak antara kehamilan satu dan yang lain itu gimana sih, Dok? Sebenarnya apakah itu juga mempengaruhi 1000 HPK-nya si anak? Ya, jadi kadang-kadang pada perempuan yang biasanya sudah usia agak lanjut baru hamil, biasanya akan
kadang-kadang mereka kurang aware, kurang Iya. apa itu bisa juga dan beda sekaligus juga pada yang hamil-hamil masih muda. Nah, kadang-kadang mereka Iya. juga masih kurang aware juga. Jadi masih merasa dirinya masih muda, masih sehat gitu kan. Jadi mereka Iya. tidak terlalu memperhatikan. Nah, jadi mereka saya sarankan tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan dari makanan juga yang baik agar tercipta nanti si buah hati yang baik juga begitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya perencanaan kehamilan yang baik juga ikut menentukan masa depannya si kecil nanti ya, Masa Dok, ya? betul, iya iya. Jadi Mhm. nanti tercipta si buah hati yang sehat juga begitu, pada saat persalinannya lancar, ibunya juga sehat begitu. Mhm. Oke. Ini, suka nanya juga nih, Dok, sebenarnya, apakah kalau misalnya susah punya keturunan, itu tuh juga berpengaruh pada kecerdasan si kecil? Apa ada hubungannya antara kesulitan untuk konsepsi dengan, kualitas nanti si kecil ketika berhasil hamil, Dok? Itu benar apa enggak ya, Dok, sebenarnya? Da sorry apa, kualitas konsepsi dengan kecerdasan? Iya, jadi maksudnya, Ya. mungkin bagi pasangan suami istri yang, menghadapi hambatan untuk memiliki anak, atau infertilitas, sebenarnya ada hubungannya nggak sih, Dok, dengan kualitas anaknya nanti kalau mereka berhasil hamil, secara alami itu ada hubungannya nggak, Dok? Sebenarnya sih tidak terlalu berpengaruh ya. Mhm, Jadi, iya. biasanya kalau masalah infertilitas biasanya tuh diselidiki tuh, apakah faktornya dari misalnya dari si suami itu misalnya contohnya spermanya apakah ada masalah. Iya. Kemudian kalau dari istri misalnya apakah ada masalah di rahimnya, di non telurnya atau salurannya. Nah, biasanya kalau misalnya ada permasalahan, nah kita akan tanganin dan scan program hamil dan, setelah itu kalau misalnya sudah terjadi konsepsi biasanya langsung kita support dengan nutrisi yang baik. Sehingga Mhm. tidak terjadi hambatan seperti itu. Dan Mmm. memang betul pada wanita-wanita yang usianya lebih lanjut, biasanya di atas 35 tahun, memang dapatkan sel telurnya yang kurang baik. Nah, itu salah satu Oh. faktor yang bisa menyebabkan misalnya terjadinya cacat bawaan segala macam. Tapi itu Mmm. biasanya karena kualitasnya yang sudah kurang baik. Makanya dianjurkan untuk ibu-ibu yang ingin hamil ya sebelum 35 tahun begitu, agar didapatkan Mmm. kualitas sel telur yang masih baik begitu. Oke, Dok. Ini juga penasaran nih, Dok, kan tadi dokter sempat cerita nih kalau, pernah mendapati pasien yang, periksa kehamilan sudah mendekati persalinan. Nah, sebenarnya, Betul. kapan sih, Dok, waktu yang terbaik untuk minimal untuk periksa ke dokter dan USG itu kapan aja? Ada penentuan waktu yang terbaik atau harus setiap bulan, setiap minggu atau gimana sih, Dok, untuk, Ya. keberhasilan 1000 HPK ini? Ya, jadi untuk pemeriksaan USG itu yang paling pertama yaitu pada saat, dia begitu tahu dia test pack positif, ya kan. Nah, Oke. jadi apa pentingnya? Pentingnya adalah kita mengevaluasi kehamilannya apakah terjadi di dalam kandungan atau di luar. Nah, jadi Oke. mesti dipastikan dulu nih, jangan sampai dia hamil tapi ternyata di luar kandungan. Jadi yang Mhm. paling pertama adalah pastikan dulu kantong kehamilan itu di dalam kandungan, ya kita mesti Mmm. pastikan. Iya. Setelah dipastikan benar di dalam kandungan, ya udah berarti poin pertama mams agak tenang lah, jadi udah ya Iya. di dalam kehamilan. Nah, poin kedua yaitu yang diwajibkan sebenarnya adalah pada saat usia 11 sampai 13 minggu plus 6 hari. Nah, Oke. kenapa di usia itu penting? Karena itu salah satu screening. Jadi untuk screening USG trimester pertama diwajibkan adalah pada saat usia 11 sampai 13 minggu plus 6 hari. Jadi nanti akan Oke. dilihat ada namanya saraf tulang belakang yang akan diperiksa, itu mengarah ke misalnya sindrom Down. Nah, itu bisa dicek tuh dari saraf tulang belakang pada saat usia segitu. Makanya saya sering wanti-wanti tuh pada pasien-pasien saya, usahakan trimester pertama diperiksa. Nah, selain itu, usia kehamilan juga dari USG trimester pertama. Jadi usia Iya. kehamilan yang paling akurat, taksiran persalinan, ya kan. Nah, itu pakai USG trimester pertama, ya kan. Jadi sebagai Oke. patokannya. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa salah satunya sebagai faktor memprediksi terjadinya preeklamsi. Jadi bisa diprediksi nih, oh apakah nanti kemungkinannya akan terjadi darah tinggi dalam kehamilan atau nah itu bisa diprediksi dari si 11 minggu itu dari awal ya. Oh, iya Jadi iya nanti iya. diperiksa dan diperiksa juga bagaimana kondisi jantungnya, apakah ada tanda-tanda ke arah kelainan. Nah, itu untuk trimester pertama. Nah, setelah itu untuk trimester kedua yang diwajibkan yaitu pada saat usia dia katakan sekitar 22 sampai 28 minggu. Nah, itu akan dicek tuh organ-organnya karena di saat
usia tersebut organ-organ sudah mulai tumbuh. Jadi nanti akan dilihat bagaimana organ jantungnya, organ ginjalnya, organ lambung, ya kan, akan dilihat semua tuh, kandung kencingnya, ya kan, nanti akan dievaluasi. Kemudian setelah itu akan dicek lagi pas trimester 3 untuk dilihat bagaimana kondisi dari ketuban, proses persalinannya, ketubannya bagaimana, aliran darahnya bagaimana. Jadi dipastikan semuanya dalam keadaan baik sehingga nanti pada saat proses persalinan pun dapat berjalan dengan lancar begitu. Oh, oke. Itu seminimalnya ya, Dok, ya. Tapi Kita lebih itu baik ya betul. ya, kalau lebih baik tuh lebih rutin, lebih awal dan memang diperiksa dengan menyeluruh ya, Dok, ya, bukan cuma Ya, mungkin cuma periksa betul. perut segala macam ya, Dok. Oke. Ini ada pertanyaan dari viewer kita nih, Dok. Ya, Tertarik dengan topik kita malam ini. Pertama pertanyaan dari Mams Intan di Jakarta Timur. Dia bertanya, "Dok, untuk menghindari anemia cukup nggak sih kalau cuma mengonsumsi suplemen penambah darah? Apalagi ini saya lagi hamil. Ini kayaknya kondisinya lagi hamil nih gimana, Dok?" oke. Jadi Mams Intan ya tadi ya? Iya. Ya, jadi dianjurkan untuk lakukan pemeriksaan HB terlebih dahulu. Pada saat Oke. begitu dia hamil, dipastikan kondisi HB-nya baik. Jadi seperti saya katakan, untuk trimester 1 HB-nya minimal 11. Kalau trimester Iya. 2 karena terjadi penambahan volume plasma yang meningkat, jadi biasanya emang terjadi penurunan yaitu sekitar 10,5. Jadi pastikan dulu HB-nya baik. Jadi kalau misalnya HB baik, cukup dengan zat besi ya untuk rutin ya kan sampai trimester 3. Namun bila misalnya terjadi anemia, kita harus selidiki penyebab dari anemia tersebut. Apakah karena defisit besi, atau ada penyakit kronik, atau ada penyakit lain yang penyertanya. Nah, kalau misalnya ada, biasanya kita akan tangani terlebih dahulu, kemudian kita langsung memberikan suplemen juga. Karena kalau misalnya kita nggak tahu penyakitnya, kita cuma memberikan doang ya percuma, karena tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan begitu. Oh, oke. Nah, ini kan mungkin kalau untuk Mams Intan tuh masih ada waktu nih, Dok, untuk siap-siap dan mungkin kayak memperbaiki nutrisinya dulu dan kondisinya. Gimana kalau misalnya Mams sudah keburu hamil, lalu ketahuan anemia, biasanya dokter akan melakukan apa sih, Dok? Oke, jadi kalau misalnya sudah mau dekat persalinan, nah kita lihat nih HB-nya bagaimana. Kalau misalnya emang HB-nya rendah sekali, ya kita akan persiapan antisipasi dengan persediaan darah. Nah, jadi dan hati-hati juga. Biasanya pada pasien-pasien dengan anemia ada resiko kontraksi rahimnya kurang baik. Jadi bisa terjadi pendarahan yang terus-menerus akibat dari si kontraksi rahim yang kurang baik karena kurang mendapatkan HB kan awalnya. Jadi kita pada saat mau persalinan kita akan siapkan darah dan kita siapkan obat-obatan untuk kontraksi rahim begitu. Jadi mesti hati-hati. Jadi kalau seperti itu saya tidak sarankan, biasanya sih minimal di rumah sakit ya karena penanganannya akan lebih komprehensif dibandingkan kalau misalnya lahiran misalnya di puskesmas atau segala macam. Dan di puskesmas pun biasanya kalau HB di bawah 10 mereka tidak berani juga. Biasanya mereka akan merujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjutnya begitu. Oke. Nah, ini kayaknya udah mulai banyak yang agak galau nih, Dok. Sebenarnya ada ciri-ciri yang bisa dikenali nggak sih, Dok, kalau misalnya ini tandanya ini Mams lagi anemia gitu, apalagi dia lagi promil. Sebenarnya ciri yang bisa dikenali apa aja sih, Dok? Oh, jadi kalau ciri-cirinya yang bisa dikenali misalnya nih dari konjungtiva matanya. Jadi dilihat tuh apakah pucat atau tidak ya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Atau lihat dari bibirnya apakah ada pucat atau tidak. Kemudian dari jari tangannya biasanya akan pucat juga, dari urat wajahnya gitu ya. Itu pemeriksaan yang bisa dilihat tanpa pemeriksaan gitu. Jadi tapi kalau mau secara ideal ya pasti tentu diperiksakan HB darahnya untuk diketahui apakah HB-nya termasuk normal atau tidak gitu. Oke, ini juga lagi ada pertanyaan lagi masuk dari Mams Reni di Tangsel nih, Dok. Dia mau nanya, "Dok, wajib nggak sih ibu hamil konsumsi susu atau bisa pilih vitamin kehamilan?" Nah, untuk pertanyaan ini tahan dulu jawabannya, Dok. Kita mau iklan dulu, masuk iklan dulu supaya nanti Mams menanti jawaban Dokter Denny. Untuk Mams, tahan dulu di tempat Mams, jangan kemana-mana. Kita iklan sebentar dan akan kembali lagi di YouTube Live Event Teman Bumil. Tunggu di sini ya, Mams. Saat hamil, Mams butuh semua bantuan yang ada untuk menjaga agar tetap sehat. Membantu mengingatkan hal yang Mams lupa, memberi update perkembangan si buah hati,
sampai memberitahu jadwal Moms hari ini. Semuanya ada dalam satu aplikasi, Teman Bumil. Moms bisa membaca artikel dari sumber terpercaya, bisa tahu sebesar apa perkembangan janin Moms minggu ini, membuat kehamilan lebih mudah dengan fitur checklist, dan fitur untuk selalu memantau kesehatan Moms dan janin. Dengan Teman Bumil, pengalaman masa hamil jadi lebih menyenangkan. Mempunyai buah hati merupakan pengalaman yang penuh kejutan. Ada banyak hal baru setiap harinya. Moms dan si kecil akan belajar untuk saling mengerti. Bahwa ikatan moms dan si kecil merupakan keajaiban. Hanya dengan satu klik, kini moms bisa mendapatkan informasi tumbuh kembang si kecil di Teman Bumil. Pantau pertumbuhan si kecil lewat fitur grafik, ketahui jadwal imunisasi di fitur checklist, dan dapatkan banyak tips merawat si kecil. Dengan fitur tumbuh kembang dalam aplikasi Teman Bumil, pengalaman moms dan si kecil pasti lebih menyenangkan. Halo Mam, selamat datang kembali di YouTube Live Event Teman Bumil. Terima kasih ya sudah mau bersabar menunggu sambil menunggu jawaban dari Dokter Deni juga. Nah, Dok, tadi kan sebelum kita iklan ada mengajukan pertanyaan soal sebenarnya kalau ibu hamil itu lebih baik gimana? Di susu hamil atau vitamin hamil nih? Gimana nih Dok jawabannya? Oke, sebenarnya kalau buat saya susu hamil itu opsional ya. Jadi sebenarnya yang penting moms pastikan untuk nutrisinya jadi jangan tergantung juga dari vitamin, dari pola makan. Nah, makan yang sehat misalnya nih dari lauknya, misalnya dari ikan, daging, ya kan, itu sebagai sumber zat besi. Kemudian misalnya dari sayur-sayuran seperti bayam, ya kan, itu juga penting juga untuk zat besi juga. Kemudian buah-buahan, ya. Nah, kacang-kacangan itu juga penting juga. Dan bila perlu, boleh ditambahkan dengan susu. Jadi kalau misalnya moms sekalian, saya kurang yakin nih dengan pola makan saya, boleh silakan tambah susu untuk makanannya. Nah, untuk vitamin biasanya kita akan memberikan suplemen, betul. Jadi suplemen itu bertujuan untuk membantu, mensupport. Jadi bukan bergantung dengan vitamin, bukan berarti misalnya, saya nggak perlu makan yang sehat, cukup vitamin. Nah, itu salah ya. Jadi makan yang sehat juga penting ya, ditambah dengan vitamin ya. Jadi dengan vitamin sebagai penopang bila misalnya dari pola makannya kurang mendapatkan yang baik gitu. Oke. Jadi keduanya tuh pendukung. Jadi pastikan pola makannya tetap cukup dan seimbang ya, Dok ya. Betul. Oke, Dokter Deni terima kasih nih untuk penjelasannya. Sekarang kita berlanjut ke 1000 HPK dari sisi tumbuh kembang anak nih, Dok. Jadi saya udah mulai mau nanya-nanya dengan Dokter Berni. Sebelumnya ingetin lagi ke para moms di YouTube Live Event ini, moms bisa ikutan bertanya dengan menuliskan pertanyaan moms di kolom komentar. Tapi jangan lupa ikuti formatnya ya, yaitu nama, kota, lalu alamat email, dan tuliskan pertanyaan moms mau ditujukan ke siapa, untuk Dokter Deni atau Dokter Berni. Oke, Dokter Berni, saya mau mulai tanya-tanya nih sama Dokter Berni seputar tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupannya nih. Ya, boleh. Ya. Jadi mungkin sebelum mulai dulu, ini udah banyak pertanyaan, tapi mungkin Dokter Berni mau kasih penjelasan singkat, Dok, seputar topik kita malam ini. Ya, terima kasih, Mbak. Tadi kan kalau kita dengar dari Dokter Deni bicara soal dari masa kehamilan ya. Iya. Nah, yang penting yang moms harus tahu bahwa setelah kelahiran pun proses yang sudah terjadi kehamilan seperti terutama nih ya, perkembangan otak, kemudian juga pertumbuhan dan perkembangan si bayinya itu akan terus berlangsung. Dan kata kunci yang harus dipegang, yang diingat oleh moms adalah dalam 1000 hari pertama kehidupan itu
fase-fase ini yang terjadi yang paling cepat. Jadi Oke. pertumbuhan otaknya, pertumbuhan tubuhnya itu terjadi paling cepat pada usia ini, sehingga inilah yang disebut dengan kita harus melakukan uh, yang terbaik untuk anak kita ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah window of opportunity, Iya. ini adalah masa yang terbaik untuk kita memberikan nutrisi dan stimulasi agar tumbuh kembangnya yang terbaik yang dihasilkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah suatu periode kritis gitu loh. Hmm. Jadi kalau terjadi apa-apa nih, bayinya udah lahir, tadi Dokter Denny sudah membantu kelahirannya, lahirnya bagus, lahir nih, sempurna deh, alhamdulillah ya. Tetapi anaknya tidak diberikan ASI sehingga terjadi gizi buruk misalnya ya, atau diberikan ASI bagus tetapi tidak pernah distimulasi sehingga perkembangannya menjadi tidak optimal. Jadi ya dua hal ini antara stimulasi dan nutrisi ini harus terjadi seimbang, terutama tadi pada awal-awal kehidupan karena mencapai usia sekitar 3-4 tahun, 3 tahunan lah, otak anak itu sudah mencapai sekitar 80% dari otak Oh, dewasa. Sehingga oke. eh, sangat cepat terjadinya. Nah, itu yang harus kita hati-hati di 1000 hari pertama kehidupan Iya. ini. Jadi sebenarnya kita lagi kejar-kejaran ya dok sama penyempurnaan otak si kecil ini karena nggak bisa diulang lagi nih prosesnya ya Iya, dok ya. betul, betul sekali. Oke. Iya, Tadi dokter Benny sempat sebutin soal menyusui nih dok dan katanya betul. kalau menyusui itu harus diawali dengan IMD, inisiasi menyusui dini. Hmm. Sebenarnya seberapa berpengaruh sih dok IMD sama keberhasilan menyusui dok? Ya, jadi yang disebut IMD ini kan inisiasi menyusu dini. Oke. Jadi kita menginisiasi si infant ya, si bayinya untuk menyusu. Ini kan bayinya itu kan nanti begitu lahir, dokter Denny udah bantu Hmm. bayinya lahir. Nah, biasanya bayinya itu setelah dikeringkan dulu ya, Iya, kemudian ditaruh di dada atau perut ibu ya. iya. Yang amazing-nya ini si bayi yang baru lahir ini itu mampu loh untuk merambat oleh dirinya sendiri untuk mencapai uh, puting payudara si ibu. Iya, Kenapa? Karena di sanalah sumber kehidupan si bayi kan. iya. Nah, wanginya, baunya itu dia mencari sendiri. Tetapi pada saat dia apa ya, crawling, merangkak ya, merayap lah ya untuk mencapai sumber makanannya itu kan nggak gampang ya. Iya. Dia akan menjilat-jilat juga kan, ini salah jilat juga ya. Jadi daerah Mmm, area dada ibunya juga turut dijilat. Nah, itu mhm. apakah berbahaya? Tidak, karena pada daerah dada ibunya itu yang ada adalah bakteri-bakteri yang kita sebut bakteri komensal, bakteri Iya. baik ya, yang kemudian nanti akan ditelan oleh si bayi, kemudian dia akan membantu nantinya pembentukan bakteri-bakteri yang baik di usus bayi. Mhm. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak ya bagi bagi bayinya, kemudian bagi ibunya. Ibunya juga pasti akan apa ya, beda lah ya kalau yang melakukan IMD itu amazing sekali Mhm. sehingga bondingnya nanti juga akan lebih baik ya diharapkan dan ini akan nanti nih akan berperan pada tahap-tahapan selanjutnya ibunya menjadi lebih siap, lebih sayang, lebih kalau sakit-sakit dikit memberi ASI juga hajar bleh ya kalau nggak apa-apa lah Mmm. kalau sakit-sakit dikit demi memberikan ASI untuk si kecil gitu. Oke. Jadi, itu prosesnya kan sebenarnya kayak sebentar banget ya, Dok, tapi efeknya panjang banget ya, Dok, ya? Ya, ya betul betul sekali. Oke. Nah, ini nih masalah semua ibu deh kayaknya. Banyak moms yang masih ragu, sebenarnya ASINya cukup nggak ya untuk kebutuhan si kecil? Nah, kalau kalau misalnya dari segi medisnya nih, Dok, sebenarnya berapa banyak sih asupan ASI yang ideal untuk si kecil sesuai usianya? Mungkin di hari-hari pertama nih, Dok, sampai harus dibilang Oke, cukup tuh gimana? oke. Nah, jadi yang namanya ASI itu pertama dia spesies spesifik. Jadi Iya. maksudnya ASI manusia untuk manusia ya. Kalau ASI sapi untuk anak sapi sebenarnya ya. Itu yang sebenarnya ya. Iya. Jadi dia sangat spesies spesifik. Sebenarnya pada tiap-tiap ibu dan pasangan ibu dan anak ini juga
berbeda ya. Jadi Iya. misalnya anaknya lahirnya bayi prematur, tentunya kapasitas ASI-nya isinya komponennya juga agak berbeda dibandingkan bayi-bayi yang lahirnya cukup bulan ya. Mhm. Jadi tiap anak sebenarnya agak berbeda-beda. Tapi intinya kalau misalnya kita sebut ASI, kemudian misalnya ada yang memberikan donor ASI ya nggak apa-apa, ya masih Iya. masih lebih baik ya. Nah, Iya. kapan kita memberi ASI dan kapan kita sebut bahwa ASI itu cukup ya. Jadi kalau bayi pada saat baru lahir itu dia kan kemampuan untuk menyusu itu juga tidak seperti bayi-bayi yang sudah besar. Iya. Jadi biasanya dia karena untuk kalau dibanding susu botol kan dia udah ada bolongannya ya. Iya. Jadi lebih gampang dia akan keluar. Tapi kalau ASI itu dia harus memompa puting Iya. susu dan areola ibu sehingga dia bisa mengeluarkan ASI-nya sehingga tidak gampang sebenarnya. Jadi nah, biasanya waktunya itu sekitar 15 menit ya, 10 sampai 15 menit satu payudara, kemudian nanti payudara yang berikutnya ya. Mhm. Kapan biasanya diberikan? Pada bayi-bayi baru lahir itu bisa mencapai 8 sampai 12 kali per hari pada saat dia menyusu ya, per Iya. harinya. Kemudian nanti dengan bertambahnya usia tentunya dia akan berkurang juga untuk frekuensi dia menyusu ya, karena kemampuan dia juga semakin banyak ya jumlah ASI yang dikonsumsinya per kali itu juga dia bertambah. Nah, jadi kalau ibunya sudah menyusu tandanya apa sih bayinya sudah cukup nih? Biasanya bayi akan begitu bayinya selesai dia akan tertidur nyenyak Iya. ya. Kemudian dia pada saat kita lepaskan dia nggak rewel, tertidur nyenyak, kemudian dia akan bobo ya. Nah, juga apa? Biasanya buang air kecilnya itu sekitar 6 kali lah per hari ya. Nah, yang paling tepat lagi adalah pada saat ditimbang, itu yang sangat Oh, iya, objektif ya. iya, iya. Pada saat penimbangan, kemudian Bunda Moms jangan lupa untuk memplot di kurva pertumbuhan si kecil ya yang sesuai dengan jenis kelamin dan usianya. Nanti kalau kita lihat nih pertumbuhannya sesuai dengan garisnya, berarti kebutuhan ASI-nya sudah cukup ya. Biasanya kita memberikan ASI itu eksklusif hanya ASI saja sampai anak berusia 6 bulan. Kira-kira 6 bulan. Iya. Di 6 bulan pertama hanya ASI ya, Dok, ya, Hanya dianjurkan ya? ASI. Ya. Oke. Ada juga yang bilang kalau misalnya bayinya cukup ASI itu ini ya, Dok, katanya melepaskan genggaman. Jadi tangan yang dari tadi terkepal jadi terbuka tuh benar nggak sih, Dok? Ya, ya itu salah satunya ya. Tapi biasanya dia kadang-kadang juga melepas puting susunya, Iya. kemudian dia tertidur nyenyak ya. Itu salah satunya sih ya. Iya, oke. Kalau setelah menyusui setelah lewat dari 6 bulan kan masuk masa MPASI nih, Dok. Dia sudah Iya. mulai belajar makan makanan padat. Nah, di MPASI ini juga ada banyak perdebatan nih, Dok, karena WHO kan mengharuskan MPASI-nya menu lengkap. Nah, yang benar tuh menu lengkap atau menu tunggal? Karena ada ibu yang bilang tunggal dulu baru nanti dikasih yang macam-macam atau gimana? Ya, jadi sebenarnya di dalam ASI itu sendiri kan komponennya cukup banyak ya. Iya. Jadi ASI itu kan ada proteinnya, ada lemaknya ya. Jadi ASI itu kaya akan zat gizi. Nah, inginnya begitu bayi memulai MPASI, kita juga sebaiknya memberikan yang sama nih ya untuk pemberian MPASI ini kan untuk menyempurnakan pemberian makanan ya, karena Iya. pada usia 6 bulan memang 0 sampai 6 bulan 100% adalah ASI. Nah, mulai 6 bulan itu sekitar 30% itu adalah makanan MPASI tadi, makanan pendamping ASI. ASI. ASI-nya tetap dilanjutkan sampai 2 tahun. Tetapi kita memberikan makanan. Nah, di sini itu sebaiknya sih menunya yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan. Jadi apa aja? Tentunya karbohidrat, ya. Apalagi protein. Protein itu ada protein apa? Protein ada protein hewani, ada protein nabati, ya. Kemudian apalagi? Sebenarnya yang diperlukan lagi adalah untuk pembentukan zat-zat sel-sel otak tadi yang sangat pesat dan sangat terjadi sangat pesat di usia-usia pertama kehidupan itu. Jadi kita butuh juga zat
yang disebut dengan zat lemak tadi ya, asam lemak ya. Kemudian tentunya juga dibutuhkan mineral dan sayur dan vitamin, sehingga biasanya dihasilkan dari berbagai sayuran maupun buah-buahan. Jadi sebaiknya sih di awal sebisa mungkin kita memperkenalkan selengkap mungkin, tentunya bertahap ya. Iya. Juga nggak langsung 5 kali sehari gitu ya, atau 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan, tentunya dilihat dengan kemampuan bayi juga. Iya, Gitu. jadi karena ngelihat nih kan komposisi nutrisi ASI itu beragam dan cukup dan seimbang. Jadi jangan sampai begitu dia makan makanan padat, hanya satu saja unsur yang didapatkan ya Dok. Jadi harus ada unsur Iya. protein hewaninya, karbohidratnya, dan juga tadi lemaknya juga ya Dok ya. Ya, betul. Oke, ini sudah mulai datang nih pertanyaan dari para moms, tapi saya akan bacakan pertanyaan dari Moms Dewi di Lampung dulu nih Dok. Nanya nih, Dok, benar nggak sih kalau MPASI instan atau yang disebut difortifikasi itu bisa mencegah bayi dari kekurangan zat besi? Dan sebenarnya lebih baik mana Dok? Dikasih makanan homemade yang lebih natural atau nggak apa-apa bayi dikasih MPASI fortifikasi? Ini gimana Dok jawabannya? Ini kayaknya ibu-ibu juga lagi nungguin nih jawabannya karena ada sedikit kubu berbeda Dok. Ada kubu MPASI homemade, kubu MPASI fortifikasi. Silakan Dok jawabannya. Sebenarnya kalau moms mau membuat MPASI homemade bagus ya, karena kan berarti moms sih sangat care sama anaknya ya, mau membuat sendiri. It's not easy gitu ya, harus meluangkan waktu, beli apa peralatan, masak sendiri dan lain sebagainya. Ya, Iya. homemade itu juga bagus karena kita bisa memilih makanannya, menjamin kebersihannya, kemudian kita memastikan bahwa masakan ini cocok untuk anak kita. Iya. Tetapi yang sudah dalam kemasan pun sebenarnya sudah nggak mungkin ya yang sudah beredar ini. Tetapi ingat ya, yang harus ada logo sudah lolos dari BPOM, Oke. ya. Jadi sudah sudah diuji ya. Nah, Iya. kalau yang sudah ada logonya, izin edarnya, nah itu boleh dikonsumsi. Memang ada beberapa MPASI yang memang sudah difortifikasi ya. Dan ini juga tidak kalah kok ya dengan MPASI rumahan. Kalau moms kadang-kadang, aduh saya mau sekali-sekali membuat dengan MPASI yang sudah dalam kemasan, boleh nggak apa-apa. Atau ada juga yang kadang-kadang momsnya sangat kreatif ya, oh dikombinasi deh, ada yang dari kemasan kemudian ditambahkan dengan yang dari buatannya. Itu juga boleh. Kreasi dari moms pasti banyak sekali deh. Boleh, boleh. Nggak ada masalah. Oke, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, keduanya benar dan sebenarnya bukan pilihannya, tapi gimana komposisinya ya dok ya? Komposisinya dan pastikan itu sudah ada izinnya ya kalau yang kemasan. Iya, oke. Nah, tadi kita udah ngomongin soal ASI dan nutrisi di MPASI. Nah, sebenarnya apalagi sih dok faktor yang ikut mendukung pengoptimalan periode masih kecil ini dok di 1000 HPK-nya? Selain dikasih makan, dia perlu dikasih apa lagi sih dok biar pinter? Nah, satu lagi yang tadi saya sebutkan, yaitu Iya. stimulasi. Oke. Ya, stimulasi itu rangsangan ya, kita merangsang anak kita untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu. Nah, itu salah satunya gitu. Iya. Oke. Nah, ini pengen nanya nih sebenarnya stimulasi untuk anak kalau ini kan kebanyakan para moms teman Bumil ibu-ibu baru dan mungkin anaknya di bawah 1 tahun. Nah, sebenarnya stimulasi apa sih Dok yang bisa dikasih yang bisa diberikan dari umur usia dini? Oke, jadi stimulasi itu perkembangan itu kan biasanya kita bagi menjadi 4 ya, paling tidak ya, tapi ada yang menambahkan yang lain. Jadi ada motor kasar, motor halus. Motor kasar tuh seperti tidur, kemudian berguling-guling, duduk, merangkak, kemudian berdiri dan berjalan. Oke. Kemudian motor halus dari yang cuma bergerak-gerak, kemudian meraih, kemudian nanti menjimpit dan lain sebagainya. Iya. Kemudian bahasa tuh ada yang kalau dipanggil dulu menengok, kemudian nanti menunjuk, kemudian akhirnya mengucapkan ya. Iya. Kemudian ada lagi personal sosial kemandirian, bagaimana berinteraksi dan kemandirian dia. Nah, kita harus merangsang semuanya nih. Jadi kalau bisa sih dalam melakukan stimulasi itu kita jangan gini nih, oh hari ini hari gerak kasar gitu ya. Jadi cuma gerak kasar aja ya. Tetapi kita melakukan prinsip dari stimulasi itu yang pertama, stimulasi harus sebaiknya 2 arah ya. Jadi ada peran ayah bunda atau moms and dad dengan bayinya.
Kemudian yang kedua, dilakukan secara terus-menerus, jangan pernah bosan ya. Ada yang mengatakan harus sampai ribuan kali, ratusan ribu kali, bahkan jutaan kali ya Iya. untuk melakukan stimulasinya. Kemudian juga stimulasi ini harus dalam suasana yang menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya bisa anaknya sedang happy, ibunya happy, jangan sedikit-sedikit dimarahi anaknya, oh ini kok nggak bisa atau apa ya, harus yang menyenangkan. Kemudian harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi jangan sampai juga momsnya jadi bete juga, apalagi anaknya, karena momsnya memaksa sesuatu kegiatan yang anaknya memang belum pada tahap perkembangan tersebut. Jadi harus dilihat tahapan perkembangannya apa. Nah dia itulah yang harus kita rangsang. Dia harus berulang kali dalam suasana menyenangkan, kemudian sesuai dengan tahap perkembangannya dan ada interaksi antara pemberi stimulasi dengan si bayi. Iya, benar. Dan sedini mungkin, kalau bisa dalam satu kegiatan kita melakukan beberapa bentuk stimulasi ya. Misalnya kalau misalnya lagi mandi, ya udah sambil mandi momsnya sambil nyanyi ada stimulasi auditori, sambil ngomong ada kontak, jadi ada stimulasi visual. Kemudian membasuh ada stimulasi taktil dan lain sebagainya. Iya, ya. Dan harus menyenangkan ya dok, itu kuncinya. Jangan sampai anak tuh kayak dipaksa stimulasi malah nangis dan dia jadi nggak masuk ya ilmunya ya dok ya. Iya, sama kita kan. Karena bayi juga sebenarnya sama Karena kayak kita, dipaksa. nggak mau dipaksa ya dok ya. Iya. Iya, benar. Stres juga dia. Nah, kalau untuk ngomongin 1000 HPK itu tuh sudah ASI atau nutrisi, stimulasi, dan ada satu lagi nih si yang sama-sama akhiran sih, yaitu imunisasi ini dok. Pertanyaan adalah apakah imunisasi dan pemberian vaksin ini juga berperan penting untuk 1000 hari HPK, dan apakah benar kalau misalnya ibu hamil yang nggak divaksin itu anaknya nanti rawan penyakit? Nah ini kayaknya juga akan harus perlu jawaban dari dokter Denny. Jadi tahan dulu dok jawaban dokter Berni. Kita masuk ke iklan dulu, dan juga untuk moms yang lagi menyaksikan tahan dulu di tempat moms, jangan kemana-mana. Kita tunggu jawaban dokter Berni setelah iklan berikut ini. Saat hamil, moms butuh semua bantuan yang ada untuk menjaga agar tetap sehat. Membantu mengingatkan hal yang moms lupa, memberi update perkembangan si buah hati, sampai memberitahu jadwal moms hari ini. Semuanya ada dalam satu aplikasi, Teman Bumil. Moms bisa membaca artikel dari sumber terpercaya, bisa tahu sebesar apa perkembangan janin moms minggu ini, membuat kehamilan lebih mudah dengan fitur checklist, dan fitur untuk selalu memantau kesehatan moms dan janin. Dengan Teman Bumil, pengalaman masa hamil jadi lebih menyenangkan. Mempunyai buah hati merupakan pengalaman yang penuh kejutan. Ada banyak hal baru setiap harinya. Moms dan si kecil akan belajar untuk saling mengerti. Bahwa ikatan moms dan si kecil merupakan keajaiban. Hanya dengan satu klik, kini moms bisa mendapatkan informasi tumbuh kembang si kecil di Teman Bumil. Pantau pertumbuhan si kecil lewat fitur grafik, ketahui jadwal imunisasi di fitur checklist, dan dapatkan banyak tips merawat si kecil. Dengan fitur tumbuh kembang dalam aplikasi Teman Bumil, pengalaman moms dan si kecil pasti lebih menyenangkan.
tadi sebelum iklan, saya bertanya nih ke Dokter Berni dan juga pertanyaan nyerempet ke soal kehamilan. Jadi nanti Dokter Denny bisa nimbrung nih untuk kasih jawabannya. Saya tadi nanya nih, sebenarnya imunisasi dan pemberian vaksin itu berperan penting apa sih untuk masa 1000 HPK anak? Dan benar nggak sih katanya kalau ibu hamil yang dulu nggak divaksin saat kecil, dia bisa terkena penyakit yang bisa berbahaya untuk janin. Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin Dokter Denny dulu atau Dokter Berni gimana nih untuk soal imunisasi? Ya, mungkin saya dulu boleh, nanti Iya, Dokter Denny tambahkan ya untuk iya, momsnya ya. Jadi kalau yang namanya imunisasi itu kita akan memberikan vaksin. Jadi vaksin itu berisi entah virus, entah bakteri, atau komponen-komponennya atau produknya yang akan kita masukkan nih ke dalam tubuh kita. Loh, iya, kok yang dimasukin virus? iya, Gitu. Tetapi virus ini kalau yang dimasukkan adalah yang sudah dimatikan atau sudah dilemahkan. Sehingga kita mengharapkan kita suntikannya pasti akan ke bayi-bayi yang sehat ya, yang iya, gizinya minimal gizi kurang, iya, kemudian badannya sehat, ya tidak ada demam dan lain sebagainya. Nah, ini diharapkan nanti badannya akan mendapatkan rangsangan kan, wah ini ada kuman nih, kemudian dia iya, akan berusaha untuk membentuk pertahanan tubuh dia. Lama-lama pertahanan tubuh dia akan menjadi banyak dan kuat, sehingga ini akan melindungi bayi dari penyakit-penyakit karena kita banyak sekali penyakit infeksi dan iya, ada aja yang baru gitu ya, mhm, sehingga penyakit-penyakit yang sudah ada saat ini itu sebenarnya sudah cukup banyak yang sudah ada vaksinnya, sehingga ini sifatnya sebagai pencegahan supaya iya, jangan sampai anak kita lahirnya bagus ya, Denny udah ditolongin bagus, IMD-nya bagus, stimulasinya bagus, nutrisinya bagus, tapi sering sakit-sakitan. Akhirnya iya, iya, sama aja gitu. Jadi kita cegah supaya anak kita selalu sehat gitu ya. Maksudnya mhm, dicegah jangan sampai sakit dan supaya anak kita selalu sehat. Kira-kira oh, itu. iya, itu ya, Dok. Kalau Dokter Denny gimana nih, Dok? Mau menambahkan nggak? Benar nggak sih kalau ibu hamil yang dulu kecilnya nggak mendapatkan imunisasi lengkap itu bisa mempengaruhi kesehatan anaknya nanti si janin ini dan nantinya gimana, Dok? Ya, betul. Tadi seperti yang Dokter Berni sudah katakan, bahwa vaksin itu penting. Makanya begitu nanti anaknya sudah lahir ya kan, nah ibu pastikan tuh kontrol pas ke Dokter Berni, pastikan semua imunisasinya lengkap ya kan, dari awal. Biasanya kalau untuk awal biasanya, jangan lupa ada polio ya kan, dari ini, kemudian bisa juga ada BCG dan DPT. Dan jangan lupa ada hepatitis juga, hepatitis B. Iya, Nah, itu jangan lupa diberikan pada anaknya tuh ya kan. Nah, mhm, untuk ibu hamil sendiri sebenarnya untuk vaksinasi sih yang kita biasa berikan yaitu, tetanus ya kan. Jadi iya, pada ibu-ibu hamil biasanya pada saat kunjungan awal kita akan berikan, vaksinasi tetanus bila, dari sebelum-sebelumnya riwayatnya misalnya ibunya belum pernah mendapatkan. Nah, biasanya kita akan berikan tambahan seperti itu. Jadi jangan lupa ya untuk melakukan vaksinasi sehingga kekebalan tubuhnya terjaga dan baik begitu. oke. Nah, dengar-dengar juga nih, Dok, selain vaksin tetanus, ibu hamil juga perlu dikasih vaksin influenza ya? Apalagi dengan kejadian pandemi seperti ini, apa boleh, Dok, ibu hamil dikasih vaksin influenza? Sebenarnya sih boleh-boleh saja, tetapi Mhm, yang perlu dicatat bahwa itu, bukan berarti kalau sudah vaksin influenza bahwa, terpapar Covid. Tidak bisa, tetap iya. ada ya. Jadi itu hanya untuk misalnya kalau misalnya ibunya ada, gejala flu, mungkin tidak akan terlalu berat dibanding misalnya tidak tanpa vaksinasi begitu. Oh, oke. Jadi, juga perlu ditelaah lagi ya, Dok, ya? Oke. Ini Betul. pembahasan kita tentang 1000 HPK ini ternyata menarik banget, panas banget karena ibu-ibu di luar sana ternyata masih cukup awam nih sama topik ini. Tapi sayang banget waktu kita sudah berakhir, sudah saatnya mengakhiri sesi YouTube Live Event Teman Bumil malam ini. Mungkin, sebelum kita menutup acara ini, Dokter Denny ada yang mau menyampaikan seputar topik kita nih, Dok? Mau kasih pesan atau gimana nih untuk para moms? Ya, para mam semua yang sudah menyaksikan acara ini, kita semua sudah mengetahui ya, begitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, mams yang mulai dari awal kehamilan disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin ya kan,
dan pastikan nutrisinya tercapai dengan baik sehingga nanti anaknya dan generasi penerusnya dapat tercipta yang baik begitu. Iya. Oke. Nah, kalau pesan-pesan dari Dokter Berni gimana nih Dok dari sisi tumbuh kembang anak di 1000 Ya, hari pertama kehidupan? ya tadi ya, jadi pada 1000 hari pertama kehidupan itu terjadi pertumbuhan baik otak maupun tubuh yang sangat pesat, juga perkembangan yang sangat-sangat pesat, sehingga jangan lupa walaupun kelahirannya sudah bagus, semuanya sudah bagus, jangan lupa untuk selalu memberikan nutrisi, stimulasi yang baik, dan kemudian jangan lupa juga imunisasi. Ya, Iya. betul tadi, C ya, Iya, 3 C ya akhirannya tadi ya. sama ya Dok ya. Iya, Heeh, ya, benar-benar. 3 itu jangan sampai terlupa ya Dok ya. ya, betul. Oke. Ini pastinya banyak pertanyaan Mams yang belum terjawab nih. Jadi Mams jangan sedih karena di Instagram Live Teman Bumil tuh banyak banget membahas topik seputar promil, kehamilan, bahkan tumbuh kembang. Dan di minggu depan Teman Bumil akan live IG setiap hari selama seminggu dari tanggal 3 sampai 7 Agustus yang membahas semua tahap yang akan dilewati oleh ibu milenial mulai dari promil, kehamilan, ASI, MPASI, dan tumbuh kembang anak. Jadi Mams jangan lewatkan ya. Oke. Tanpa berlama-lama juga saya akan mengumumkan nih pertanyaan terbaik yang sudah masuk dan sesuai format dan pemenangnya berhak mendapatkan hadiah foldable baby carrier dari teman Bumil. Dan pemenangnya sudah terpilih adalah selamat untuk Mams Reni di Tangerang Selatan, Mams Dewi di Lampung, dan Mams Intan di Jakarta Timur. Untuk ketiga nama yang tadi saya sebutkan, jangan lupa langsung konfirmasi data diri melalui email ke info@temanbumil.com. Nah, selamat ya untuk ketiga pemenang. Mungkin saya ulangi lagi kepada Mams Reni di Tangerang Selatan, Mams Dewi di Lampung, dan juga Mams Intan di Jakarta Timur. Demikian rangkaian acara hari ini. Semoga informasi didapatkan dapat bermanfaat nih untuk Mams semua. Terima kasih untuk narasumber malam ini, Dr. Denny dan Dr. Berni. Penjelasannya hari ini sungguh membantu para Mams, juga membuka wawasan kalau 1000 hari pertama kehidupan itu bukan masa yang pantas untuk dilewatkan. Atas nama teman Bumil, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sampai berjumpa lagi di live event YouTube channel teman Bumil berikutnya. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Mams yang merayakan. Selamat malam, Mams.